Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel yang selalu bersama dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 21 ayat 25. Tertulis demikian. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekelompok pemuda di sebuah desa yang setiap hari hanya berkumpul di sebuah tempat untuk minum-minum, main kartu, dan memalak orang lewat, diberikan penyuluhan dan motivasi untuk mau bekerja, bertanggung jawab dan mengubah kehidupan mereka. Sebagian dari mereka mau mengikuti, tapi sayangnya sebagian lagi tidak. Dalam hidup ini kita perlu mengerjakan tanggung jawab. Sesuatu yang dibiarkan begitu saja dan tidak dikerjakan tidak akan jadi, tidak akan ada hasil. Itu hanya bisa jadi kalau dikerjakan. Kemalasan membuat kita tidak mau mengerjakan. Pekerjaan rumah tidak akan jadi kalau tidak dikerjakan. Pekerjaan kantor tidak akan selesai kalau tidak dikerjakan. Bisnis tidak akan jadi kalau tidak dikerjakan. Pelayanan pun tidak akan jadi kalau tidak dikerjakan. Semua yang harus dikerjakan hanya bisa jadi kalau dikerjakan. Sebaliknya kalau diabaikan, maka tidak akan ada hasilnya. Dalam Amsal 21 ayat 25 ini dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Ayat ini menegur semua orang yang hanya punya keinginan tapi tidak mau bekerja, dan yang dilakukan hanya bermalasan saja. Mengapa disebutkan bahwa keinginan membunuh si pemalas? Tidak lain adalah karena keinginannya tidak terpenuhi, sebab tangannya tidak mau bekerja. Atau keinginannya terpenuhi untuk sementara, tapi kemudian membuatnya terpuruk dan terjebak dalam hutang yang ibarat seperti membunuh masa depannya. Dan ini semua terjadi karena ia tidak mau bekerja. Keinginan saja tanpa kerja nyata tidak akan bisa seimbang, justru malah menimbulkan kehancuran. Pesan dalam ayat ini menyatakan bahwa kalau kita ingin agar hidup kita berlangsung dengan baik, maka kita harus bekerja. Prinsip bekerja merupakan prinsip yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ini bukanlah hal yang sekuler, bukan karangan manusia, tapi rancangan dari Tuhan sejak semula. Dan pekerjaan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga memberikan suatu rema buat kita bahwa ada hal-hal di hidup kita yang hanya bisa jadi kalau kita mengerjakannya. Sebaliknya kalau kita membiarkannya, maka itu tidak akan jadi. Orang yang bertanggung jawab pasti akan mengerjakan apa yang ia sadari perlu dilakukan. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun sudah tahu apa yang ia harus lakukan, ia tidak mau melakukannya. Kita tidak bisa berharap bahwa orang lain akan melakukannya untuk kita. Kita harus melakukannya sendiri selama kita masih bisa. Ada saatnya di mana kita sudah tidak bisa, dan di momen itulah kita memang tidak perlu untuk mengerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang pemalas sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini? Ciri pemalas berdasarkan ayat ini adalah punya banyak keinginan,
tapi tidak mau bekerja. Sebaliknya saudara, orang yang rajin, seringkali keinginannya sedikit, namun ia banyak bekerja. Nah, di posisi manakah kita? Apakah kita ada di posisi yang malas atau di posisi yang rajin? Mulai hari ini saudara, milikilah sikap yang benar. Rajinlah untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bekerjalah melakukan bagian kita. Tuhan akan memberkati setiap karya dan usaha kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami semua, untuk kami tidak membiarkan diri kami bermalas-malasan dan dibunuh oleh keinginan-keinginan kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, menyadari bahwa bekerja merupakan juga ibadah, persembahan kepada Tuhan. Karena itu kami mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, kami mau lakukan. Kami tidak mau berdiam diri dan menanti-nanti sesuatu yang tidak akan mungkin datang. Tapi kami akan bekerja dan menunaikan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikanlah kami pemenang-pemenang dalam segala hal, dan biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan dan persoalan masing-masing yang dihadapi, agar tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan yang heran dan luar biasa terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa rajin bekerja, menunaikan tugas, tanggung jawab, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.